orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi memandang rendah orang lain itu rendah semuanya. Menganggap dirinya yang paling tinggi, paling bagus, paling pinter, paling bener. Nah itu karakternya iblis kayak begitu. Baginda Nabi juga mengatakan bahwa ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi siapapun orangnya, kalau salah ya harus mau dinasehatin. Karena perintah menasehatin ya, saling mengingatkan saudara sesama muslim itu hukumnya adalah wajib. Di mana Caimin pada saat memberikan sambutan mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah nggak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Ya, ini sebuah berita yang baik, sahabat. Ya, tanpa untuk kita membenci kepada siapapun yang mengaku Habib, ya, tetapi adalah yang ingin kita luruskan, yang kita benarkan. Siapapun mereka tidak boleh gegabah mengaku adalah duriat kepada seorang Nabi, seorang Rasul, ya, yang mulia. Karena akan mengimplikasi adalah kepada nama buruk kepada baginda Nabi itu sendiri. Maka dalam perjuangan ini sahabat sudah hampir 3 tahun ya, adalah diskursus nasab yang sudah terjadi adalah semoga tidak menjadikan pertentangan, semoga tidak menjadikan perpecahan, tetapi adalah sudah sepantasnya kita sebagai adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW mempertanyakan kepada siapapun mereka yang mengaku duriat kepada baginda Nabi. Ya, karena mengaku duriat kepada baginda Nabi adalah pada dasarnya adalah memiliki adalah konsekuensi yang besar, sahabat, dunia dan akhirat tadi semua. Ya, yang mana pada saat orang tersebut tidak bisa membawa adalah kenasabannya adalah maka sesungguhnya pengakuannya itu adalah akan merusak pada Islam itu sendiri, akan mencemarkan nama baik baginda Nabi Muhammad itu sendiri. Apalagi sekarang kita sudah menyaksikan, kita sudah membuktikan dan merasakan ada sekelompok orang yang mengaku duriat kepada baginda Nabi, tetapi dia tidak bisa membuktikan adalah kenasabannya baik secara ilmiah, ya, dan maupun dari kitab yang sejaman daripada maka tentu adalah ini akan sangat bahaya. Terlebih lagi kelompok ini adalah mengklaim tentang adalah kemerdekaan tidak ada tanpa mereka, bahwa mengklaim yang menciptakan lagu-lagu nasional adalah mereka, mengklaim bahwa inilah yang harus kita luruskan sahabat. Jadi sekali lagi buat teman-teman PWILS dimanapun berada, adalah marilah kita berjuang untuk menegakkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ya, maka marilah adalah dari sahabat tadi yang Abah bertemu dengan teman-teman di sini dari yang ikut pertemuan ya pada saat itu ada Pak Muhaimin, ada juga tokoh-tokoh PMI, ada Pak mantan Menkopol Humah Pak Mahfud MD, kemudian juga ada Menteri Agama ya, dimana pada saat itu teman barusan menceritakan bahwa Pak Caimin mengatakan ya ini kan bocoran yang baik tadi sesungguhnya Pak Prabowo katanya sudah nggak percaya bahwa Habib ini duriat Nabi, ini kan bagus tadi semua. Maka oleh karena itu adalah kita sudah sepantasnya adalah bagaimana luruskan segala yang tidak lurus ya. Terlebih lagi adalah pada saat adalah bukan hanya bicara tentang nasab sesungguhnya sahabat, tetapi juga adalah bicara tentang adalah pengakuan adalah pengklaiman ya yang tidak berdasar tadi semua. Dan sebenarnya adalah diskursus nasab ini baik sahabat, ada proses belajar kepada semua orang, dan semoga ini adalah menyadarkan kepada saudara kita para mereka yang mengaku adalah Habib ya. Semoga juga adalah menjadikan peluang kepada mereka adalah bertobat ya dari semua ya, tidak lagi menggunakan nama baginda Nabi untuk kepentingan syahwat mereka, tidak lagi menggunakan nama baginda Nabi adalah untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka sahabat ya. Maka kalau seandainya RI 1 Pak Prabowo sudah mengatakan yang disampaikan oleh Caimin bahwa Pak Prabowo sudah nggak percaya dengan Habib sebagai duriat Nabi, itu adalah sesuatu adalah yang menggembirakan, karena pada dasarnya memang seharusnya
apa namanya, walaupun kita tahu lah bahwa Habib ini adalah ada pada apa namanya keluarga cendana, tapi Pak Prabowo sendiri sebagai bagian daripada keluarga cendana mengatakan itu adalah sangat baik ya sahabat. Terlebih lagi di situ ada Pak Mahfud MD, di situ juga ada Pak Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar ya, dan juga ada tokoh-tokoh yang lain. Barusan saya temu teman yang ikut juga pertemuan itu, dan Pak Caimin menyampaikan dalam ngobrol dengan mereka, katanya Pak Prabowo sudah nggak percaya ya sahabat. Ya ini sangat baik. Marilah kita apa namanya kedepannya adalah berdiri sama tinggi, ada duduk sama rendah. Pada dasarnya manusia tidak diukur dengan nasabnya, sahabat. Kan'an adalah secara nasab adalah kepada Nabi Nuh, tetapi adalah Kan'an pada saat dirinya adalah tidak mau merubah tadi semua. Dirinya adalah tidak memiliki akhlak, tidak memiliki apa namanya, maka Kan'an itu adalah Allah mengatakan laisa min ahli, walaupun dia adalah secara genetik, secara ilmu pengetahuan, mungkin kalau dites darahnya adalah darah Nabi Nuh. Tapi disinilah sesungguhnya bahwa pada dasarnya di hadapan Allah, di mata Allah, bukan masalah kamu adalah keturunan siapa, nasab siapa, tapi siapa kamu, siapa dirimu dari semua ya. Inilah yang Allah sudah menegaskan bahwa walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah telah memuliakan bani Adam dari semua ya. Artinya bahwa Bani Adam adalah sebuah makhluk. Artinya siapapun kamu yang merupakan Bani Adam, Allah muliakan. Adapun siapa diri kalian, walaupun sudah dimuliakan oleh Allah sebagai Bani Adam, tapi kalau tidak bisa menjaga sifat kemanusiaan kamu, maka kamulah yang merendahkan martabat kamu dari semua. Maka itulah disusul oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang mulia di sisi Allah bukan dari keturunannya, tetapi adalah siapa yang paling bertakwa di antara dirimu. Indah Al-Quran mencontohkan sahabat Nabi Nuh yang luar biasa, yang mulia, punya anak yang kurang ajar seperti Kan'an. Tadi semua artinya bahwa nasab bukan sebuah jaminan. Tadi semua ya. Buat apa pohon jati kalau seandainya hanya menjadi kayu bakar? Barangkali pohon jeng-jeng yang barangkali tidak mahal, tapi pada saat dibentuk menjadi sesuatu yang benda yang bermanfaat, malah pohon jeng-jeng bisa lebih baik dari pohon jati yang tidak berguna. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah zuriyahnya, keturunannya. Dan di Indonesia ini alhamdulillah banyak sekali zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu itu sudah ada. Ya. Siapakah mereka? Mereka adalah para sadah, para asyraf, para sayyid syarif, zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Wali Songo ya. Nah, ini zuriyahnya banyak. Zuriyah Wali Songo adalah zuriyah Rasulullah. Nah, di Indonesia ini banyak yang sudah membaur dengan orang-orang pribumi karena menikahnya dengan wanita-wanita pribumi, wanita asli. Nah, di zaman penjajah dulu, kolonial, ya, mulai zamannya VOC, Belanda, Jepang. Nah, ini mereka semuanya memasturkan diri. Mereka sudah banyak yang melebur. Ada yang dipanggil kiai, ada yang dipanggil ajengan, ada yang dipanggil Gus, Tubagus, ya, Lora, Sidi, Ayib, ya, Ye, apalagi. Nah, yang memiliki pertalian nasab ke Wali Songo, merekalah zuriyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan sebuah negara, sebuah negeri, sebuah tempat yang tidak ada dzurriyyah Rasulnya sama sekali? Apakah rawan diazab oleh Allah? Rawan disiksa oleh Allah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menimpakan sebuah azab kepada sebuah kaum, sebuah negeri apabila mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Nah, makanya perbanyak istighfar. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Saya rasa tidak ada kiai yang ingin menjadi Habib. Kalau ada orang ya ngakunya seorang kiai, kok pengen jadi Habib, patut ditinjau kembali kekiaiannya. Ya, karena orang yang alim pasti tahu dan paham konsekuensi mencantolkan nasab dirinya kepada selain ayahnya. Nah, insya Allah orang alim yang benar-benar alim dan soleh akan paham. Itu satu. Kedua, di Indonesia ini banyak dzurriyyah Wali Songo yang disebut kiai. Nah, saya rasa mereka-mereka ini yang memiliki pertalian darah, pertalian nasab ke Wali Songo, ya insya Allah gak ada yang pengen jadi Habib, gak ada. Kenapa? Nah, mereka ini semuanya adalah Sayyid Syarif, dzurriyyah Rasul. Buat apa ngaku menjadi Habib sedangkan dirinya sudah seorang Sayyid, seorang Syarif? Gak perlu, gak ada manfaatnya juga. Ini harus diluruskan ini. Karena kalau enggak akan menjadi sebuah fitnah yang besar ya. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Kabib-Kabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Ini Balawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Balawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan
mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Palsu. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahibah hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibah hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia. Karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima. Tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wat-tariqu ilaihi wadihul lil qasidin, wad-dalilu alaihi laihul lin nadhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, para alim, para ulama Banjarnegara, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil makan, sahibil ma'had, Kiai Haji Sabur, Kiai Haji Sobirin, pengasuh pesantren As-Sobur, Ketua NU Banjarnegara, Ketua Ansor Banjarnegara, Ketua PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Banjarnegara, Kiai Haji Abdul Muhaimin, mata'anallah bituli hayati, para kesepuhan PWI LS Banjarnegara, Panglima PWI LS, Panglima Banser, Pagar Nusa, LPM, Lakspedam, Ketua-ketua MWCNU sekecamatan Banjarnegara, Muslimat Banjarnegara, Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Tentara Nasional Indonesia, para ibu, para bapak, para wali santri Pondok Pesantren As-Sobur, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menjelajahi hutan belantara yang jalannya dikelilingi oleh pemandangan yang indah, pohon-pohon durian dan aneka ragam nabati yang ada di pinggir-pinggir jalan, akhirnya menyampaikan saya ke tempat yang diberkahi Allah pada hari ini, yaitu Pondok Pesantren As-Sobur di Kampung Lemah Jaya. Sekali jaya, lemahnya tetap jaya. Amin. Pondoknya namanya As-Sobur, kiainya namanya Kiai Sobir, Sobirin. Kalau Kiai Sobirin itu min itlaqil jam'i tafa'ulan likasratis sabri. Tafa'ul namanya satu orang, Kiai Sobirin, tapi bahasa Arabnya Sobirin itu orang-orang yang sobar. Jadi diberikan nama jamak tafa'ulan likasratis sabri wal barakah. Sobirin ini isim fa'il, ismun yadullu ala man qama bihil fi'lu. Wa bin nisbati li Kiai Sobirin ismun yadullu ala man qama bihi sabru, nama yang diberikan untuk orang yang di situ ditafauli, mudah-mudahan punya kesabaran. Pondoknya itu masih
isim fa'il, tapi isim fa'ilnya ini udah isim fa'il mubalaghah. Bukan hanya yadullu ala man qama bihi sabru, tapi as-sabur ismun yadullu ala man qama bihi sabru ala sabilit ta'kidi wat taqwiyati wal mubalaghah. Karena namanya sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu fa'ulun, fa'ilun, fi'ilun, fa'alun, fa'ilun. As-sabur itu artinya orang yang betul-betul sabar. Jadi lebih hebat dari as-sabir orang yang bersabar. Kalau orang yang sabarnya biasa, itu pakainya hanya isim fa'il, as-sabir. Tapi kalau sudah pakai as-sabur, ismun min asma'illahi ta'ala fil asma'il husna al-akhir, itu yadullu ala ma'na taqwiyati wat ta'kidi wal mubalaghah. Maknanya betul-betul kuat. Apa yang diinginkan oleh Kiai Sobirin dengan menamakan pondoknya ini as-sabur? Santri-santrinya nanti punya kesabaran yang luar biasa, lebih dari gurunya. Karena semua kiai pengen muridnya lebih dari dirinya. Hada alimun hakikiyun. Guru yang hakiki, muallimun hakikiyun, huwa man arada ayyakuna talibuhu a'la minhu darajatan wa ilman. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya, itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Betul apa tidak? Ada kabib dengar muridnya jadi kabib, marah enggak? Marah. Tapi kalau kiai dengar muridnya jadi kiai, luar biasa. Cuma ini lafaz as-sabur tidak ada dalam Al-Quran, Yai. Jadi walaupun sighatnya mubalaghah, as-sabur itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu kisobirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ada sighat mubalaghah, satu sighat mubalaghah dari mustaq sabir, as-sabur, itu yang masuk dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ada itu. Pakainya sighat mubalaghah sabar. Sabar ini asal mulanya untuk orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia tukang ikan, dia disebut samak, tukang ikan. Tukang ketawa, dhahak, itu tukang tertawa. Jadi pakai wazan fa'alun, itu maknanya tukang. Nah, ketika kalimat makna menggunakan wazan fa'al, ini maknanya maha. Sabar, sangat sabar. Sabur, sangat sabar. Jadi sabur ada di dalam Asmaul Husna, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Sabar itu ada di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Musa bibayinatin, dengan ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya, dalil-dalil yang nyata,
hujah-hujah yang balighah. Untuk apa membawa hujah, membawa dalil? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Untuk engkau wahai Musa, keluarkan kampungmu, orang-orang kampungmu, masyarakatmu dari apa? Minadh-dhulumati ilan. Ini tugas risalah. Tugas apa? Menyelamatkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya. Kemudian kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan masyarakat tentang nikmat-nikmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu orang yang mau berjuang mengeluarkan masyarakatnya dari kegelapan zulumat ilan nur, dan mau wadzakirhum bi ayyamillah, masyarakat kemudian mengingat nikmat-nikmat